Joko Chandra, sang pembeli kekuasaan. Saking hebatnya, ia bisa membeli orang-orang berbintang yang sedang berkuasa. Ia berhasil menginjak-injak harga diri bangsa kami, bangsa Indonesia. Ketika saya melakukan pelacakan itu KTP itu direkam jam 7 Bang Karni, bukan jam 8. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi bisa saya buka nanti kalau bersama Bang Karni aja gitu. Jadi itu jam 7 pagi. Jadi kalau ini tidak diistimewakan tidak mungkin. Karena meskipun sejak Covid ini memang masuknya jam 7, tapi kalau jam 7 pagi ini sudah rekam data itu ya berarti diistimewakan. Mestinya kan menghidupkan komputer, persiapan ya setengah jam lah gitu kan. Ini sudah pagi-pagi. Joko Chandra, sang pembeli kekuasaan. Saking hebatnya, ia bisa membeli orang-orang berbintang yang sedang berkuasa. Ia berhasil menginjak-injak harga diri bangsa kami, bangsa Indonesia. Ditulis oleh Asyari Usman. Terima kasih Tuan Joko Chandra. Anda telah menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Anda bisa mengatur siapa saja di negeri ini. Anda bisa membeli siapa saja yang Anda perlukan. Anda bisa menyewa siapa saja yang Anda inginkan. Anda bisa membeli orang-orang berbintang yang sedang berkuasa. Anda bisa merekrut bodyguard berpangkat brigjen. Anda bisa membeli pengacara yang memberikan bantuan hukum dan bantuan untuk melanggar hukum. Saya bisa memahami perasaan Anda sekarang dan bisa juga memahami perasaan Anda sejak dulu, yaitu perasaan Anda yang bahagia luar biasa karena Anda berhasil menginjak-injak harga diri bangsa kami, bangsa Indonesia. Anda tidak salah, Anda hanya berperilaku sebagai seorang pembeli kekuasaan. Pepatah mengatakan, pembeli itu raja. Tentunya maksud pepatah ini adalah bahwa penjual kekuasaan akan melayani Anda seperti raja. Anda itu adalah seorang customer istimewa di mata para pedagang kekuasaan. Pastilah para pedagang kekuasaan akan selalu mendekati Anda, mulai dari pedagang kekuasaan level asongan sampai pedagang kekuasaan level plaza. Anda memang beruntung bisa membeli kekuasaan apa saja yang Anda perlukan. Anda bisa membeli kekuasaan di tingkat kelurahan sampai ke tingkat menteri. Berbahagialah Anda, Tuan Joko. Berbahagia karena berhasil mempermalukan kami yang masih merasa terhina oleh tindakan Anda. Harus diakui, banyak orang yang merasa tidak terhina oleh perilaku Anda. Anda tidak salah, Tuan Joko. Yang salah adalah kami-kami yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perasaan normal para pemimpin dan pejabat tinggi kami, yang sejak lama sudah terbiasa direndahkan, dihina, dan dilecehkan oleh orang-orang hebat seperti Anda. Kami belum sanggup seperti mereka. Mereka merasa tak terhina, tak tercela ketika mendengar Anda bisa keluar masuk di ruangan kerja para petinggi negara yang kami anggap mewakili martabat rakyat. Anda tidak salah, Tuan Joko. Yang salah adalah kami semua. Kami sangka Pancasila itu diamalkan oleh para pemimpin kami sesuai dengan ceramah mereka. Ternyata sudah lama dilakukan penyesuaian pengamalan Pancasila dengan kebutuhan zaman. Rupanya selama ini para pemimpin atau pejabat kami meneriakkan Pancasila hanya untuk menyebut kami teroris, radikal, ISIS, khilafatis, anti-NKRI, dan lain sebagainya. Kami sangka mereka benar-benar berpancasila. Kami tak menduga kalau mereka itu sudah lama berpura-pura. Kami yang tak sadar bahwa Pancasila sudah disimplifikasikan menjadi panduan yang luas, fleksibel, agar para petinggi bisa beradaptasi dengan suasana kompetitif. Kami terlambat tahu
bahwa belakangan ini memang dibangun kompetisi di kalangan para petinggi, yaitu kompetisi menjual kekuasaan supaya ada penerimaan non-budgetir yang lebih besar. Dengan kompetisi itu, para pemegang kekuasaan akan berlomba atau bersaing untuk mendapatkan hasil penjualan terbanyak, termasuk bersaing dalam merebut pembeli kekuasaan kelas paus. Tampaknya Tuan Joko ini bisa dikategorikan ke dalam daftar pembeli papan atas. Pantaslah kemarin itu Tuan Joko Chandra memberikan teladan kepada para konsumen penikmat kekuasaan, teladan tentang bagaimana cara melecehkan martabat rakyat, bangsa dan negara. Terpisah, kasus Joko Chandra kembali menyeruak ke publik setelah ditemukan jejak buron itu pada 8 Juni 2020. Joko Chandra diketahui merupakan buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali. Joko dinilai bisa bebas keluar masuk Indonesia meski statusnya sebagai buron. Berikut sejumlah fakta soal Joko Chandra. Buron sejak 2009. Dikutip Harian Kompas 24 Februari 2000, Direktur PT Rakyat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Ridwan Mukyat. Di dakwaan primer, Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cesi yang merugikan negara sebesar 940 miliar rupiah. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Joko Chandra dan mantan Gubernur Bank Indonesia Sahril Sabirin, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun pada 2009 lalu. Diberitakan Harian Kompas 12 Juni 2009, mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang atau JESI Bank Bali. Akan tetapi, Joko kabur ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Dia menjadi warga negara Papua Nugini pada 2012 lalu. Membuat KTP dalam setengah jam. Sebanyak 4 orang, salah satunya Joko Chandra, datang ke kantor Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan pada Senin 8 Juni 2020 pukul 8.00 WIB. Joko ditemani sopir dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking, datang ke sana untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik, KTPL. Begitu tiba, Anita langsung menghubungi Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan. Asep pun keluar dari ruangan kerjanya di lantai 2 menuju lobi. 3 hari sebelumnya, dengan membawa surat kuasa dari Joko Chandra, Anita sudah menemui Asep untuk menanyakan data dan status kependudukan kliennya. Jadi, Senin pagi itu, Joko Chandra tinggal datang ke kelurahan untuk merekam data KTPL. Foto wajah Joko, sidik jari, dan tanda tangan diambil dengan cukup singkat. Seluruh proses pembuatan KTP elektronik itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Lurah Asep dan petugas di kelurahan tak menyadari bahwa yang mereka layani adalah buronan yang sedang diburu Kejaksaan Agung. Tidak ada yang tahu bahwa Joko Chandra buron, karena di sistem kami juga tidak ada penandanya. Misalnya, ada tanda waspada, kata Asep, seperti diberitakan Harian Kompas Senin 6 Juli 2020. Meski Asep menyangkal mengistimewakan Joko, tapi menurut warga setempat, proses mereka mengurus KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan biasanya memakan waktu sebulan. Kemudian paspor tak diambil sendiri. Dilansir Harian Kompas Selasa 14 Juli 2020, Joko Chandra mengajukan pembuatan paspor 22 Juni dan paspor terbit pada 23 Juni. Hanya butuh 1 hari. Joko hadir di kantor imigrasi Jakarta Utara, tapi saat paspor terbit orang lain yang mengambilnya. Dia membawa surat kuasa dari Joko Chandra.
Proses pembuatan paspor perjalanan mulus karena petugas tak mengenali wajah Joko. Status Joko sebagai buronan pun tak tercatat di sistem. Selain itu, Joko memenuhi semua persyaratan seperti dokumen KTP elektronik dan paspor lamanya periode 2007-2012. Meski demikian, berdasarkan penelusuran imigrasi, terungkap bahwa Joko belum pernah menggunakan paspor itu. Demikian pula pada 2009, saat Joko kabur sehari sebelum putusan Mahkamah Agung yang memvonisnya bersalah, paspor lama itu tidak digunakan. Kemudian, soal surat jalan Joko yang diterbitkan atas inisiatif Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Kini, Prasetyo telah dicopot dari jabatannya. Dia dicopot dari jabatannya melalui surat telegram Kapolri bernomor ST-1980-7-Cap-2020 tertanggal 15 Juni 2020. Dalam surat itu, Prasetyo dimutasi sebagai perwira tinggi Pati Yanma Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, surat jalan seperti yang terbit untuk buron Joko Chandra seharusnya hanya digunakan untuk anggota kepolisian. Argo mengatakan bahwa surat tersebut seharusnya diperuntukkan bagi keperluan dinas keluar kota.